Jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pada minggu ini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Maka tema ibadah kita pada minggu ini adalah kecintaan akan hidup. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita membuka bibir supaya mulut mengaku dengan sadar akan seluruh pelanggaran yang telah kita lakukan pada sesama dan pada Tuhan. Bapa di sorga, ada satu hal yang tak dapat kami tutupi, yaitu dosa yang kami perbuat di sepanjang waktu, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah melukai hati sesama kami. Kami telah bersalah terhadap orang lain, dan itu berarti kami pun berdosa terhadap Engkau. Kami melawan dan menyimpang dari apa yang Engkau kehendaki.
Dengan rasa sesal dan malu kami merendah di hadapan-Mu. Janganlah Engkau marah dan ampunilah kami yang berdosa ini, agar kami jangan semakin sesat melangkah. Ampunilah dosa kami, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyelamatkan. Inilah pengakuan dan permohonan kami yang setulus-tulusnya kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa-doa kita yang diucapkan kepadanya dengan hati yang tulus. Allah menjawab sebagai kabar pengampunan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat yang 22. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, bait yang pertama dan bait yang kedua.
Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah, bukan oleh kekuatan atau kebaikan kita. Oleh sebab itu, baiklah kita menjawab anugerah Allah itu dengan setia melakukan kehendak-Nya. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Inilah amanat hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15.
Jemaat Tuhan, pembacaan untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 10 hingga ayat 15, dan pembacaan yang kedua dari Mazmur 34 ayat 11 hingga ayat 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan dan pengajaran Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di sorga, kuasailah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga hikmat Tuhan menaungi kami di dalam pengertian. Dengan demikian adalah keyakinan yang teguh bagi kami untuk kembali menjalani kehidupan kami berdasarkan perintah dan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 21 ayat 10 hingga ayat 15. Tema ini atau perikop kita, Daud di Gad. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Pembacaan yang kedua, Mazmur 34 ayat 11 hingga ayat 15. Saya ulangi, Mazmur 34 ayat 12 hingga ayat 15. "Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya." Jemaat Tuhan, demikian pembacaan kita. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam dan di sepanjang kehidupan ini. Jemaat Tuhan, pikiran Tuhan
dan pikiran manusia, kehendak Tuhan dan kehendak manusia, keduanya jauh dan sangat berbeda. Seperti jarak langit dan bumi yang tak terukur, demikian gambaran perbandingannya. Ada perbedaan yang tak terukur, yaitu perbedaan kualitas. Tetapi anehnya, di tengah-tengah kenyataan seperti itu, masih ada saja orang yang merasa bahwa ia tahu pikiran dan kehendak Tuhan, tahu bagaimana sorga dan bagaimana neraka, dan bahkan lebih tahu lagi bahwa kematian Sianu sudah menempatkannya di sorga. Jemaat Tuhan, baik atau buruk hidup yang dimiliki, setiap orang pasti mencintai hidupnya. Lalu setiap orang pun mulai memperjuangkan hidupnya. Kehidupan yang buruk berharap bahwa hari esok tidak seburuk hari ini. Kehidupan yang baik juga berharap bahwa hidup hari ini lebih baik dari hari kemarin. Semua orang berupaya, semua orang berusaha untuk mewujudkan harapan-harapan itu. Daud, ia pun tidak terkecuali. Ia mencintai hidupnya. Ia memperjuangkan hidupnya. Apalagi ia sudah tahu, ia sudah dapat melihat gambaran masa depan hidupnya, yaitu akan menjadi raja atas Israel menggantikan Saul. Daud begitu yakin, sebab Samuel telah menyatakannya melalui pengurapan. Tetapi keyakinan seperti itu saja tidak cukup untuk memahami pikiran dan mengetahui kehendak Tuhan. Sebab ia bukanlah sesuatu yang otomatis. Sebab kenyataannya, Daud harus lari menghindari Saul yang menginginkan kematiannya. Ditambah lagi bahwa pelarian Daud ternyata tidak berjalan mulus. Orang bilang bagaikan telur di ujung tanduk, demikian nyawa Daud terancam. Ia terjepit di antara dua kutub yang berakibat sama, yaitu kematian. Saul akan berhenti mengejarnya bila Daud bersembunyi di kota Gad. Sebab Saul bermusuhan dengan raja kota Gad, dan Saul tidak berani berhadapan atau berperang dengan raja kota Gad. Bagi Daud, situasi ini sedikit menguntungkan nasibnya. Itu pun dengan catatan bahwa raja kota Gad tidak mengenal Daud. Sebab bila raja kota Gad mengenal Daud, maka Daud pun akan ditangkap karena Daud adalah musuh raja kota Gad. Bila Daud tertangkap, itu berarti hukuman mati yang akan diterimanya. Lalu Daud pun menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan liur atau ludahnya menetes di jenggotnya, seolah-olah dirinya adalah orang yang telah lupa ingatan alias gila. Daud memang ditangkap, tetapi karena dianggap gila, kemudian ia dibebaskan.
Jemaat Tuhan, hanya dengan berpura-pura gila, mencoret-coret pintu gerbang dan membiarkan liur atau ludahnya menetes di jenggotnya, hidup Daud terselamatkan. Atau tepatnya, Daud menyelamatkan dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah ini bagian dari strategi perang Daud yang pernah mengalahkan berlaksa-laksa musuh? Tentu tidak. Atau apakah itu juga bagian dari perintah Tuhan kepada Daud? Secara eksplisit, kita tidak menemukan di dalam pembacaan ini bahwa Tuhan berfirman kepada Daud agar Daud berpura-pura gila. Hanya di kemudian hari, barulah Daud menulis dan mengungkapkan peristiwa itu sebagai bentuk pertolongan Tuhan yang telah melindunginya. Itu yang tertulis dalam pembacaan yang kedua tadi, Mazmur 34 ayat 1 hingga ayat 22. Jemaat Tuhan, lalu apa persoalan yang ingin diungkapkan Daud dalam Mazmur 34 ini? Atau tepatnya, hal apa yang penting dari kisah konyol yang pernah ia lakoni itu? Mungkin ini bisa dipahami begini. Ada dua pilihan atau dua kemungkinan yang dapat dilakukan Daud pada saat itu. Yang pertama, secara terang-terangan menantang raja kota Gad dan prajuritnya untuk berperang. 1:1000, bahkan mungkin lebih. Ini tidak mungkin. Hasilnya sudah bisa ditebak. Daud pasti remuk dan mati terkapar. Tidak masalah. Yang penting mati sebagai prajurit sejati dan terhormat. Mungkin begitu prinsip beberapa orang. Yang kedua, tidak melakukan apa-apa selain berpura-pura gila atau seperti orang gila. Hasilnya bisa lolos, bisa juga tidak lolos, yang berarti mati. Entah berhasil atau tidak, toh kesannya tetap sama. Dianggap pengecut, bukan pahlawan, dan sebagainya. Hidup tidak dihormati, mati pun tidak terhormat. Tetapi Daud, ia memilih cara yang kedua. Ia memilih untuk berpura-pura menjadi orang gila demi keselamatannya. Di sini tentu persoalannya bukanlah persoalan apakah terhormat atau tidak, melainkan persoalan bagaimana memadukan iman dan akal sehat atau logika di dalam setiap pengambilan keputusan. Bagi Daud, mungkin tidak sulit berpura-pura menjadi orang gila. Hanya yang menjadi persoalan adalah bagaimana dapat meyakinkan orang lain bahwa Daud memang orang gila. Bagi Daud, kedekatan hubungannya dengan Tuhan menjawab persoalan-persoalan hidupnya. Dan itu dimulai dengan sikap yang takut akan Tuhan. Boleh dilihat pada ayat yang ke-11 dari Mazmur 34 tadi. Merindukan hidup
umur yang panjang untuk menikmati yang baik. Semua itu berawal dari rasa takut dan setia kepada Tuhan. Rasa takut akan kesetiaan itu diungkapkan oleh Daud dalam sikap dan perilaku yang baik dan benar. Menjauhi kejahatan, melakukan yang baik, mengupayakan perdamaian. Jemaat Tuhan, bagaimanapun juga, setiap orang pasti mengingini, merindukan, mencintai hidupnya. Bagaimanapun juga, setiap orang pasti berusaha untuk memperoleh semuanya itu. Dan ketika manusia tidak berdaya untuk meraih, untuk memperoleh hidup itu sendiri, maka manusia mencoba menjalin hubungan dengan Tuhan, atau yang dianggap Tuhan. Permasalahannya adalah seringkali orang mencari di tempat yang salah, dan berarti menemukan Tuhan yang juga salah. Ketika orang mencintai hidup ini, dan ketika orang mencoba untuk memanjakan hidup ini, menikmati hidup ini, maka yang terjadi adalah manusia mencoba untuk mengatur Tuhan. Itu sebabnya banyak orang terlalu gampang untuk bersaksi dan mengatakan bahwa apa yang telah diperolehnya, keberhasilan atau kesuksesan dan sebagainya, itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang yang menganggap bahwa ketika hidup seseorang tidak pernah berubah dan selalu gagal, orang mengatakan dan menganggap bahwa ia tidak bersama dengan Tuhan. Tentu ini pendapat yang keliru. Seperti Daud, mungkin tidak begitu mudah untuk mengatakan bahwa strategi yang konyol ini mampu untuk membawa Daud pada keselamatan. Banyak orang yang menganggap tentulah Tuhan tidak hadir dalam peristiwa yang konyol seperti itu. Maunya kita adalah Tuhan yang senantiasa hadir dalam peristiwa-peristiwa yang hebat, dalam peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Tetapi Daud tidak mengatakan dan tidak mengimaninya seperti itu. Hal-hal yang berdasarkan pemikiran logis Daud, ia pun meyakininya sebagai pikiran-pikiran yang berada dalam penyertaan Tuhan. Jemaat Tuhan, setiap orang mencintai hidup ini, tetapi hidup ini tidak senantiasa
berjalan pada poros yang aman dan mudah. Terlebih-lebih adalah pada peristiwa yang kita hadapi pada saat ini. Tentu tidak semuanya negatif, dan tentu juga tidak semuanya harus ditanggapi dengan sungut-sungut. Mari mencari hikmat Tuhan di tengah-tengah persoalan itu, sambil menghargai, sambil menghormati, apakah itu pemikiran logis kita sebagai manusia ataupun penyertaan Tuhan sendiri. Mari belajar seperti Daud, belajar untuk mencintai Tuhan berdasarkan ketakutan dan kesetiaan. Hidup yang dicintai itu berawal, itu bermula dari rasa takut dan taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat menyambut firman Tuhan dari nyanyian NKB nomor 196. Jemaat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat dan mengakhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan rasa syukur kami untuk penyertaan Tuhan dalam hidup yang telah kami jalani. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami, sehingga selamatlah kami hingga saat ini. Kami kembali menaikkan syafaat kami, karena kebersamaan kami dengan Tuhan menjadi pengalaman yang terbaik untuk kembali menghadapi hidup dan persoalan-persoalan kami. Kami mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap waktu, setiap hari. Kami mohon penyertaan-Mu dalam keberadaan kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan sebagai jemaat, di tengah-tengah kebersamaan sebagai anggota masyarakat. Engkau menuntun kami untuk hal yang terbaik. Biarlah di sana kami boleh melakukan peran kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, di mana dan apapun yang kami lakukan dapat berakibat baik bagi setiap orang. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu, dimanapun Engkau telah menempatkannya di dalam pelayanan masing-masing, dan secara khusus Gereja Kristen Pemancar Injil. Apapun kami dalam kehidupan ini, sebagai pemerintah maupun sebagai pelayan-pelayan gereja-Mu, berikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing.
dan secara khusus kami membawa persoalan bangsa kami dan juga menjadi persoalan kami sebagai gereja, yaitu mewabahnya COVID-19 sebagai virus yang belum terselesaikan hingga saat ini. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk mengatasi persoalan itu. Berikan kesetiaan dan kesabaran kepada kami, hati yang jujur dan tulus untuk melakukan apa yang terbaik di tengah-tengah persoalan ini. Jauhkan kami dari salah dan dosa di tengah-tengah ketidakmampuan kami untuk melakukan hal yang terbaik, baik itu bagi bangsa kami maupun bagi jemaat dan bagi masyarakat kami. Kami percaya kesetiaan dan kasih-Mu tidak pernah berubah, selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi, entah yang berada dalam kelemahan karena sakit ataupun persoalan lainnya. Kiranya hikmat Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, memampukan mereka untuk bangkit dari kelemahan dan keterpurukan mereka, baik secara jasmani maupun mental atau rohani mereka. Bapa di sorga, kami tahu bahwa hidup yang kami persembahkan kepadamu sangatlah jauh dari rencana dan kehendak-Mu. Oleh sebab itu, kami mohon penyertaan-Mu, baik kehidupan kami yang akan kami lanjuti di masa-masa mendatang. Di dalam seluruh keberadaan kami, Engkau hadir di sana agar hidup ini menjadi hidup yang lebih baik, hidup yang berkualitas, yang memampukan setiap orang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sepanjang hari ini, biarlah kasih-Mu menuntun kami dalam seluruh keberadaan kami, hati, pikiran, perkataan, ataupun tindakan-tindakan konkret kami. Inilah syafaat kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dengan penuh rasa syukur, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sambil persembahan dikumpulkan,
Kita menyanyi dari NKB nomor 100, bait yang pertama dan seterusnya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk memberi, bukan dari kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Engkau telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Engkau telah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah dengan selamat untuk menjadi berkat Tuhan bagi sesamamu. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341.
Jemaat Tuhan, arahkan hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.